Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Sofyan SMMM dan yang saya hormati seluruh peserta seminar yang telah hadir pada hari ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti seminar hari ini dengan tema Work-Life Balance sebagai gaya hidup. Oke, hadirin yang kami hormati, tibalah saatnya kita memasuki sesi inti, yaitu pemaparan materi dari pembicara kita yang luar biasa pada hari ini. Izinkan saya memperkenalkan pembicara kita terlebih dahulu. Beliau adalah Sri Handayani yang hari ini akan membawakan materi dengan judul Work-Life Balance sebagai gaya hidup. Oke, tanpa berlama-lama kepada Kak Sri Handayani, kepadanya kami persilakan. Sebelum kita mulai penyampaian materi pada malam hari ini, saya harus bertanya dulu sama teman-teman di sini. Audiens saya pada malam hari ini, apakah ada seorang pekerja? Boleh angkat tangan. Sebagai seorang pekerja, budak korporat lah, atau karyawan swasta, atau yang punya bisnis juga boleh angkat tangan. Saya mau tahu dulu. Oke. Coba saya mau tanya yang sebagai mahasiswa. Wah, sangat beragam ya. Ada mahasiswa dan juga ada pekerja. Jadi balance ya untuk audiens pada malam ini. Baik, bisa saya mulai. Mungkin teman-teman di sini audiens saya ada yang masih bingung ataupun masih belum bisa menerapkan work-life balance sebagai gaya hidup, di mana seseorang itu bisa menerapkan atau membagi waktu antara kehidupan pribadi dan juga pekerjaannya. Sebelum itu, saya akan menyampaikan work-life balance sebagai gaya hidup. Apa sih work-life balance itu? Lalu apa pentingnya dan juga apa tips dan trik untuk bisa kita mencapai work-life balance sebagai gaya hidup? Yang pertama saya mau menyampaikan terlebih dahulu, work-life balance atau keseimbangan kehidupan kerja adalah suatu keadaan di mana individu mampu mengatur dan membagi antara tanggung jawab pekerjaan, kehidupan keluarga dan juga tanggung jawab lainnya, sehingga tidak adanya konflik antara kehidupan pekerjaan maupun karir tersebut, sehingga bisa meningkatkan motivasi, produktivitas dan juga loyalitas terhadap pekerjaan tersebut. Ada definisi lain terkait dengan work-life balance, yaitu yang disampaikan oleh Paul McDonald dan juga kawan-kawannya yang merupakan seorang profesor dari Queensland University of Technology. Beliau menyampaikan bahwa keseimbangan kehidupan kerja adalah seseorang bisa merasakan puas terhadap kehidupannya baik di luar maupun di dalam pekerjaannya. Ada juga penyampaian dari Langford, dia menyampaikan bahwa keseimbangan kehidupan kerja itu di mana seseorang tersebut mampu berkomitmen terhadap kehidupan dan pekerjaannya dan juga terhadap tanggung jawab dari non pekerjaannya. Kita bisa simpulkan secara garis besar itu, kita bisa buat segitiga seperti ini. Seperti ini, yang pertama ada work life, yang pertama ada time balance atau work time. Di atas kita simpan involvement balance ataupun social time. Lalu di ujung sini satu lagi ada satisfaction balance atau me time. Kita bahas yang pertama dulu, ada time balance ataupun work time, di mana seseorang itu bisa bertanggung jawab dalam menjalankan pekerjaannya secara efisien dan juga efektif. Yang kedua ada involvement balance, yang di atas apa teman-teman? Yang di atas ada social time, di mana waktu kita bersosialisasi dengan kehidupan, dengan teman ataupun dengan pasangan kita masing-masing. Yang terakhir ada satisfaction balance, yang di ujung sini segitiga terakhir atau bisa disebut dengan me time. Me time itu waktu yang kita berikan untuk diri kita sendiri, baik untuk melaksanakan hobi seperti berolahraga ataupun menonton TV atau menonton film. Itu salah satu contohnya.
Selanjutnya ada 4 dimensi work-life balance menurut Fisher. Yang pertama ada WIPL atau Work Interface Personal Life. Sini yaitu mengacu pada sejauh mana pekerjaan dapat mengganggu kehidupan pribadi individu. Di sini pekerjaannya yang mengganggu kehidupan pribadi kita. Contohnya seperti ini. Ketika kita di tempat kerja mendapatkan tekanan dari manajer ataupun leader, kita merasa burnout ataupun merasa capek, pusing. Kita sampai rumah, bukannya mau disapa dengan senyuman, malah kita datang, buka pintu dengan keras, lempar pintu, ngomong langsung masuk kamar, gak mau bicara sama siapa-siapa. Itu salah satu contoh dari WIPL. Yang kedua ada PLIW atau Personal Life Interface Work, yaitu mengacu pada sejauh mana kehidupan pribadi individu mengganggu kehidupan pekerjaan. Keterbalikannya keluarnya dari WIPL, yaitu salah satu contohnya kita punya kehidupan pribadi. Misalkan yang punya pasangan di sini ada, masih ada ya. Yang punya pasangan pribadi, kehidupan pribadi kita. Misalkan kita sedang nggak baik-baik aja bersama pasangannya, akan mengganggu kehidupan pekerjaan kita. Sampai kantor kita sudah dicampur sama datang oleh pekerjaan-pekerjaan banyak, tapi karena kita punya masalah pribadi, pekerjaan itu tidak kita kerjakan malah semakin menumpuk. Itu salah satu contoh dari PLIW. Selanjutnya ada PLEW, yaitu PLEW yaitu Personal Life Engagement Work, di mana mengacu pada sejauh mana kehidupan pribadi seseorang dapat meningkatkan performa individu dalam dunia kerja. Di sini kalau yang awal tadi kita bahas itu adalah sisi negatifnya, sedangkan sekarang kita sisi positifnya, yaitu meningkatkan performa individu dalam dunia kerja. Contohnya kehidupan pribadi kita kalau lagi merasa senang, happy, misalkan kita habis dapat undian uang 1 miliar ataupun 270 triliun, nah kita akan ikut senang ketika kita bekerja. Misalkan kita ikut bagi-bagi makanan sama teman-teman kita. Itu salah satu contoh dari PLEW. Selanjutnya ada WEPL atau Work and Engage Personal Life. Di sini mengacu pada sejauh mana pekerjaan dapat meningkatkan kualitas kehidupan pribadi. Sama keterbalikan dari yang di atas. Di sini pekerjaan yang meningkatkan kehidupan pribadi kita. Misalkan kita di kantor dapat bonus, lalu kita pengen bagi-bagi ke teman-teman ataupun ke keluarga dengan pulang dari kantor beli makanan, dibagi-bagi sama keluarga. Itu salah satu contoh dari WEPL. Selanjutnya faktor apa aja yang mempengaruhi work-life balance? Yang pertama ada karakteristik kepribadian. Tipenya ada yang secure attachment dan juga insecure attachment. Di sini secure attachment itu seseorang yang mampu percaya terhadap seseorang yang tidak bergantung dengan pasangannya, maka dia akan lebih punya nilai positif daripada seseorang yang insecure attachment. Yang kedua ada karakteristik keluarga. Di sini berperan sekali konflik peran dan juga ambiguitas seperti tadi. Ambiguitas di sini seperti yang tadi sudah saya sebutkan ada di sini. Salah satunya PLEW. Saya paham apa yang teman-teman tangkap karena di sini masuk ke dalam ambiguitas. Yang contohnya sudah diterapkan langsung sama teman-teman. Selanjutnya ada karakteristik pekerjaan, di mana di sini pola kerja, beban kerja dan juga jumlah waktu dapat mempengaruhi kepada work-life balance teman-teman. Yang terakhir ada sikap, bagaimana pengetahuan, perasaan dan juga kecenderungan untuk bertindak kita berpengaruh terhadap keseimbangan kehidupan kita. Nah, yang terakhir, sebelum penutup ada kenapa work-life balance itu dianggap penting. Yang pertama ada mengurangi stres dan juga burnout. Ya, yang kedua ada fisik kita merasa lebih sehat, baik fisik maupun mental. Karena fisik dan mental sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup dan juga kualitas kerja kita. Yang selanjutnya ada meningkatkan produktivitas kerja, di mana kualitas kerja kita sedikit tapi maksimal daripada pekerjaan yang banyak tapi tidak maksimal. Yang terakhir ada hubungan sosial menjadi lebih baik. Seperti orang yang punya secure attachment tadi, maka hubungan sosialnya akan menjadi lebih baik.
tips dan juga trik untuk mencapai work-life balance. Yang pertama ada menentukan skala prioritas. Misalkan sekarang hari Kamis sampai ke kantor, caranya bisa menentukan skala prioritas dengan menentukan to-do list. Teman-teman bisa membuat to-do list skala prioritas yang paling pertama kita kerjakan ketika sampai kantor apa. Misalkan siapkan barang-barang prepare, ada laptop, ada mungkin minum, sama cari pekerjaan-pekerjaan yang punya skala prioritas atau yang harus dikerjakan dari awal. Yang kedua ada atur kembali jam kerjanya. Bila to-do list tadi kita kerjakan tapi ternyata tidak yang pertama dikerjakan, maka kita bisa mengatur kembali jam kerjanya supaya to-do list tadi dikerjakan sesuai dengan prioritas kita. Selanjutnya ada hal-hal yang dapat mendistract. Hindari hal-hal yang dapat mendistract saat bekerja. Contohnya, di ruangan kerja kita berisik, terus kita nggak bisa kerja dengan keadaan suasana yang berisik. Kita bisa hindari hal tersebut dengan cara kita punya earphone atau mungkin sambil dengerin musik supaya kita lebih relax, supaya kita nggak terdistract sama lingkungan di sekitar kita. Selanjutnya ada tolak hal atau pekerjaan yang kurang penting. Biasanya di sini teman-teman punya rasa nggak enak kalau menolak, misalnya teman-teman ada yang minta tolong sudah waktunya pulang, ataupun manajer atau leader yang minta tolong. Kalau kerjaan ini sudah harus selesai 1 jam atau 2 jam kemudian, teman-teman akan jawab iya atau tidak? Iya. Kenapa jawabnya iya? Oh, malu sama atasan. Nah, itu salah satu contohnya. Kita harus bisa menolak ataupun pekerjaan yang kurang penting atau sudah di luar jam pekerjaan. Tetapi menolaknya dengan baik. Jangan cuma tidak, gitu, tidak. Tapi kita kasih solusi juga. Saya tidak bisa mengerjakannya pada saat ini atau mungkin bisa dikerjakan besok di lain hari karena sekarang sudah jamnya pulang. Sesuai itu manajer tersebut akan menerima jika solusi atau penyampaian kita juga bisa masuk akal. Nah, selanjutnya, cukup sekian pemaparan materi pada malam ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman. Ada yang ingin bertanya, boleh disebutkan nama dan kelasnya. Oke Mbak Sri, saya mau nanya terkait apa namanya? Work-life balance. Ya, itu bisa diterapkan oleh pengusaha nggak sih? Gitu kan? Misalnya kan gini, kita pengusaha yang pagi itu harus ngurusin bisnisnya, ketemu klien, terus malamnya kuliah. Kadang malamnya itu pulang kuliah tuh nggak bisa tidur Mbak, stres gitu kan. Bagaimana cara mengatur work-life balance-nya gitu kan? Biar seimbang gitu, biar nggak stres. Kan bisa stres pemicu darah tinggi ya Mbak. Terima kasih banyak Mbak. Ya, baik, saya akan coba jawab pertanyaannya. Di sini ada salah satu jawabannya ada menentukan skala prioritas. Ketika bekerja sebagai seorang pembisnis dan juga mahasiswa, work-life balance seseorang itu berbeda-beda. Saya sebagai pembicara dan juga pemimpin tentunya work-life balance-nya berbeda. Contohnya saya sebagai seorang pekerja yang jam kerjanya hanya pagi sampai sore, lalu kan malamnya ke kampus sebagai mahasiswa dan juga sampai rumah tidur, paginya bangun lagi. Mungkin berbeda dengan cara kerjanya atau work-life balance dari pemimpin. Misalnya begitu seorang pembisnis yang tadi dari pagi sampai jam berapa? Nggak nentu jamnya. Lalu lanjut sebagai mahasiswa ke kampus dan tidurnya tadi nggak bisa tidur. Tetapi kebiasaannya memang seperti itu. Dan karena kebiasaannya work-life balance timeline-nya seperti itu, maka tetap bagi dijalankan. Tetapi mungkin bagi pengen tahu caranya, cara atau tipsnya supaya bisa mungkin tidur lebih nyenyak. Di sini ada tentukan dulu skala prioritas dan juga atur kembali jam kerjanya. Misalkan bagi besok ada ketemu klien jam berapa? Tentukan dulu jam sekian sampai jam sekian ketemu klien. Selesai jam berapa? Mungkin bisa dikasih untuk istirahat dulu atau lanjut dia dengan ke kampus. Sampai di kampus di rumah, mungkin di rumah nggak bisa tidur karena mungkin ada pekerjaan lain. Di sini ada kembali atur jam kerjanya. Kalau sambil menunggu mau tidur atau tidur, di situ mungkin bisa cari pekerjaan yang mungkin bisa dikerjakan. Kalau misalkan baru masih belum bisa tidur, tentukan lagi pekerjaan yang mana yang tadi waktu awal sudah ditentukan. Pekerjaan yang paling utama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa, dan jangan lupa selipkan waktu untuk istirahat. Karena istirahat juga sangat penting untuk kita, supaya kita bisa
keseharian kita tersebut, kalau kita punya istirahat yang cukup, sehingga kualitas hidup dan kualitas kerja kita juga akan maksimal, sehingga akan seimbang pekerjaan maupun jam istirahat untuk diri kita sendiri atau work time dan juga me time-nya. Tadi di ketemu klien itu adalah social time. Jadi ketiganya bagi laksanakan itu seimbang, tapi mungkin dengan jam atau timeline waktunya berbeda dengan kita semua. Oke, jawabannya. Semoga bisa. Saya mau tanya sama teman-teman yang tadi sudah mendengarkan pemaparan materi yang saya sampaikan. Segitiga seperti ini ada 3 ujungnya. Coba sebutkan ujung yang pertama apa, yang di atas apa, dan yang terakhir apa? Ada yang masih ingat? Yang pertama ada work time. Yang di atas ada apa? Apa tadi? Iya betul, sosial time. Siapa yang jawab? Siapa yang jawab? Siapa yang jawab? Oh, saya Ahmad Efri jawab. Yang terakhir apa? Yang terakhir apa? Apa? Nanti dapat 2 gitu aja. Apa? Me time. Iya betul sekali. Ada work time, social life, dan juga me time ya. Ada 3. Oke, biar sekalian Mbak Mimin juga maju. Biar juga maju sekalian ya. Oke, satu lagi boleh? Ada yang tanya atas jawab pertanyaan saya. Saya bertanya, coba yang berani jawab, keseimbangan atau work-life balance dari teman-teman itu seperti apa? Coba sampaikan. Karena work-life balance kita itu berbeda ya. Ada yang mau kasih tahu kita work-life balance ala teman-teman? Sekarang dari bangunnya berapa, kerja jam berapa, aktivitas siapa aja? Ada yang berani? Ayo, Ada yang berani? Mas Martanda mungkin bisa menjelaskan work life balance gimana? Boleh. Boleh dah maju. Boleh maju sebagai contoh nih, Mas Ben kita ya. Boleh dong maju sekalian. Coba jelaskan work life balance ala Kakak Uwais ya, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari work life balance saya pribadi ini tidak terlalu rumit. Sebenarnya sederhana. Itu kalau kita start bangun harusnya kalau menurut jadwal itu pagi ya. Kalau alarmnya berfungsi dengan benar, itu bangun pagi. Biasanya ada dua goal, yaitu pekerjaan dan kuliah biasanya. Cuma biasanya itu perpindahannya cukup jauh karena saya aktivitas kadang di Jakarta, kadang di Depok. Jadi sebelum itu biasanya mengonsumsi beberapa obat-obatan atau vitamin juga. Dan ini bukan obat-obatan terlarang, ini udah halal dan BPOM ya. Itu perputarannya sekitar sampai jam 4 atau sore. Sore mungkin ketika ada urusan bisnis lagi saya mengerjakan itu. Ketika udah ada mungkin balik ke Bogor, dan ketika balik ke Bogor mungkin ada sedikit teman atau refreshing sebentar, lalu lanjut ke rumah lagi untuk mempersiapkan agenda-agenda berikutnya. Dan ketika sampai rumah itu belum pure selesai, karena terkadang ketika udah sampai rumah pun ada aja hal-hal yang perlu dikerjain lagi, entah laptopan lagi, komputeran lagi, atau hal seperti itu. Cuma kalau kita tarik kesimpulannya, itu perputarannya emang cukup padat. Dan bagaimana buat saya untuk antisipasi itu ya dengan refreshing atau olahraga itu sendiri. Sebenarnya setiap hari cukup padat, setiap hari cukup stres. Cuma gimana cara menanggulangi itu, karena solusinya satu, yaitu tingkatkan ketakwaan kepada Yang Maha Esa. Sekali terima kasih banyak ya untuk Kakak Uwais yang sudah menyampaikan work life balance ala ketua BEM kita. Masih sudah pernah sudah ada ya ketua BEM baru.
Oke, terima kasih banyak untuk ketiga teman saya atau audiens malam hari ini yang sudah mau bersuara. Saya sangat mengapresiasi. Terima kasih banyak. Juga ucapan terima kasih. Saya punya bingkisan kecil, tapi insya Allah bisa nahan lapar sampai pulang nanti. Iya. Terima kasih ya. Jadi terima satu. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman. Boleh silakan kembali lagi ke tempat duduknya masing-masing. Tepuk tangannya semua. Terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi, sudah bertanya dan juga menjawab. Dan kita tutup seminar kita pada malam hari ini. Kita tutup, sebelumnya kita beri tepuk tangan dulu untuk Mas Rifki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.